Kuwait, listrik bisa padam. Tapi ketika instalasi desalinasi ikut menjadi sasaran, yang terancam bukan hanya lampu yang mati, melainkan pasokan air bagi jutaan penduduk. Untuk kedua kalinya dalam 2 hari, Iran kembali melancarkan serangan yang menghantam pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi di Kuwait. Teheran menyebut operasi ini sebagai bagian dari kampanye berkelanjutan untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di negara tersebut. Namun, apapun target militernya, dampaknya langsung merambat ke infrastruktur sipil yang menjadi nadi kehidupan Kuwait. Mengingat, sekitar 90% air minum negara itu bergantung pada proses desalinasi, satu serangan saja berpotensi berubah menjadi krisis kemanusiaan yang jauh melampaui medan perang. Serangan terhadap pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi hanyalah permukaan dari operasi yang lebih besar. Di baliknya, Iran tampaknya sedang berupaya melemahkan salah satu simpul terpenting kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, Kuwait. Negara kecil ini memang tidak berada di garis depan konflik, tetapi selama puluhan tahun menjadi pusat logistik, distribusi persenjataan, dan mobilisasi pasukan Amerika untuk berbagai operasi di Timur Tengah. Karena itu, perhatian Iran mengarah ke sejumlah fasilitas yang diyakini mendukung operasi militer Washington. Salah satunya adalah Pangkalan Udara Ali Al-Salem. Media Iran merilis citra satelit yang mereka klaim menunjukkan kerusakan pada Ground Control Unit, fasilitas yang berkaitan dengan pengoperasian drone Amerika. Citra satelit Sentinel-2 juga memperlihatkan sebuah titik yang diduga sebagai lokasi hantaman. Meski hingga kini belum ada verifikasi independen, Iran juga mengklaim menyerang gudang logistik KGL di kawasan industri Mina Abdullah yang disebut menjadi bagian dari jaringan pendukung militer Amerika. Klaim tersebut diperkuat oleh video yang beredar di media sosial, unggahan warga, citra satelit, serta data titik panas dari NASA. Selain itu, Teheran menyatakan telah menghantam bekas pangkalan PBB di perbatasan Irak-Kuwait yang menurut mereka digunakan sebagai lokasi peluncuran HIMARS dan rudal ATA-CMS. Serangkaian klaim lain kemudian menyusul, termasuk penghancuran baterai Patriot PA-C3 di Ali Al-Salem dan radar AN_FPS 117 di Pangkalan Udara Ahmad Al-Jaber. Seluruh klaim tersebut belum dikonfirmasi secara independen maupun oleh pemerintah Kuwait. Namun jika benar, sasaran Iran tampaknya bukan sekadar menyerang satu negara, melainkan mengikis kemampuan pertahanan dan jaringan logistik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Di tengah meluasnya operasi Iran di kawasan, Bahrain menjadi salah satu titik yang paling rentan. Meski berukuran kecil, negara ini memiliki arti strategis karena menjadi lokasi markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat, pusat komando yang mengendalikan operasi maritim Washington di Teluk Persia, Laut Arab, hingga Laut Merah. Selama markas itu tetap beroperasi, Amerika masih memiliki pijakan utama untuk menjaga kehadiran militernya di kawasan. Karena itulah, Bahrain mulai masuk dalam sasaran Iran. Media-media Iran merilis citra satelit yang mereka klaim memperlihatkan kerusakan pada fasilitas komando dan kendali drone di dalam kompleks armada kelima. Selain itu, Teheran juga mengklaim telah menyerang radar jarak jauh di kawasan Jabal Al-Dukhan, salah satu titik pengawasan strategis Bahrain. Seluruh klaim tersebut masih belum dapat diverifikasi secara independen dan pemerintah Bahrain belum memberikan konfirmasi resmi. Namun jika benar, pola yang muncul cukup jelas. Iran tampaknya tidak sekadar menyerang satu pangkalan, melainkan berupaya mengurangi kemampuan pengawasan dan koordinasi militer Amerika Serikat di Teluk. Ketepatan sejumlah serangan Iran memunculkan pertanyaan baru. Dari mana Teheran memperoleh data target yang begitu rinci? Sejumlah analis menduga Iran memanfaatkan citra satelit komersial. Bahkan ada spekulasi
bahwa data tersebut dipadukan dengan informasi intelijen dari Rusia. Hingga kini, baik Beijing maupun Moskow membantah tuduhan tersebut. Namun, akurasi beberapa serangan membuat dugaan itu terus menjadi bahan perdebatan. Salah satu sasaran yang paling disorot adalah Pangkalan Udara Prince Hassan di Yordania, fasilitas yang mendukung operasi pengintaian dan aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan. Citra satelit yang beredar memperlihatkan dugaan kerusakan pada hanggar, area parkir pesawat, landasan pacu, hingga fasilitas yang berkaitan dengan sistem pengoperasian drone. Pemerintah Yordania menyatakan berhasil mencegat 4 rudal balistik Iran. Namun, sejumlah analis memperkirakan jumlah rudal yang diluncurkan jauh lebih banyak, sehingga sebagian diduga berhasil mencapai target. Gelombang serangan berikutnya juga diklaim mengarah ke Pangkalan Udara Muwafaq Salti dan Pangkalan Udara Raja Faisal, 2 lokasi yang memiliki peran penting dalam mendukung operasi Amerika Serikat. IRGC bahkan mengklaim telah menghancurkan hanggar pesawat tempur serta drone MQ-9 Reaper, meski seluruh klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Jika benar, pola serangan ini menunjukkan bahwa Iran tidak lagi sekadar mengirim pesan politik, tetapi mulai menyasar jaringan pangkalan yang menopang operasi militer Amerika di Timur Tengah. Setelah menyasar jaringan pangkalan Amerika di Yordania, Bahrain, dan Kuwait, kampanye Iran belum berhenti. Fokus berikutnya bergeser ke Oman dan Qatar, 2 negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Di Oman, perhatian tertuju pada pelabuhan Duqm. Garda Revolusi Iran mengklaim telah menyerang fasilitas tersebut karena dianggap menjadi pusat logistik bagi kapal perang Amerika, termasuk lokasi pengisian bahan bakar dan dukungan operasional armada yang berlayar di Samudra Hindia maupun kawasan Teluk. Sejak 2019, Duqm memang menjadi salah satu pelabuhan yang dapat digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memperkuat mobilitas armadanya di kawasan. Dari Oman, sasaran kemudian bergeser ke Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, instalasi militer Amerika terbesar di Timur Tengah. Sejumlah citra satelit yang beredar diklaim menunjukkan dugaan kerusakan pada fasilitas pemeliharaan pesawat tempur di dalam kompleks pangkalan. Namun hingga kini, baik Washington maupun Doha belum mengonfirmasi klaim tersebut. Jika seluruh rangkaian serangan ini benar, terlihat adanya perubahan strategi Iran. Sasaran mereka tidak lagi terbatas pada radar atau hanggar pesawat, tetapi mulai mencakup pelabuhan logistik, fasilitas pendukung armada laut, hingga pusat perawatan pesawat tempur. Dengan kata lain, Iran tampaknya berupaya mengganggu bukan hanya kemampuan tempur Amerika, tetapi juga sistem logistik yang membuat operasi militernya tetap berjalan. Setelah jaringan pangkalan dan logistik dipetakan satu persatu, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini sekadar rangkaian serangan balasan atau awal dari strategi baru untuk melemahkan kehadiran Amerika di Timur Tengah secara menyeluruh? Di balik rentetan serangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, ada perubahan yang jauh lebih penting daripada sekadar jumlah rudal yang diluncurkan. Iran tampaknya tidak lagi berfokus pada serangan yang bersifat simbolis, tetapi mulai mengincar titik-titik yang menopang kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Jika pola ini terus berlanjut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu pangkalan, melainkan seluruh jaringan operasi Washington di kawasan. Bagi Amerika Serikat, tantangannya bukan sekadar menghentikan rudal yang datang, tetapi mempertahankan sistem pertahanan yang sangat mahal. Setiap serangan memaksa Washington mengerahkan pencegat bernilai jutaan dolar untuk menghadapi rudal yang biaya produksinya jauh lebih rendah. Dalam jangka panjang, perlombaan semacam ini dapat menguras stok amunisi dan meningkatkan beban logistik pertahanan. Analis pertahanan Mark Kancian
dari CSIS bahkan memperingatkan bahwa sebagian besar persediaan amunisi penting Amerika telah terpakai, sementara pengadaan sistem baru membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kondisi ini membuat setiap gelombang serangan berikutnya menjadi semakin berarti. Kini, perhatian dunia tidak lagi tertuju pada siapa yang memenangkan satu pertempuran. Yang lebih menentukan adalah apakah kedua pihak masih mampu mengendalikan eskalasi. Washington tetap bersikeras mempertahankan tekanan militer, sementara Teheran berjanji akan membalas setiap serangan dengan respon yang lebih besar. Selama kedua posisi itu tidak berubah, Timur Tengah akan terus berada di bawah bayang-bayang konflik yang bisa meluas kapan saja dan menyeret semakin banyak negara ke dalamnya.